Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih berada di bab trigonometri. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa, yaitu dari 0 sampai 90 derajat. Nah, kali ini kita akan membahas cara menghafal nilai perbandingan trigonometri ini dengan menggunakan jari matika. Karena kalau misalkan kita ke tabel, itu akan sangat lama kalau harus dihafal satu persatu. Jadi cara lebih mudahnya kita menggunakan jari matika, yaitu jari matika trigonometri. Mungkin dari kalian ada yang sudah mengenal ataupun mempelajari jari matika. Biasanya digunakan dalam operasi baik itu penjumlahan ataupun perkalian. Dan kali ini kita akan melibatkan trigonometri di dalamnya. Nah, langkah pertama untuk menghafal nilai perbandingan trigonometri menggunakan jari matika, yaitu kalian coba perhatikan tangan kiri kalian. Posisinya seperti ini. Ada 5 jari, di mana masing-masing jari itu memiliki nilai sudut tertentu. Nah, contohnya yang sebelah sini, untuk jari kelingking itu 0 derajat, jari manis itu 30 derajat, jari tengah 45 derajat, jari telunjuk 60 derajat, dan jempol itu 90 derajat. Ini berguna untuk nilai sin, cos, tan, ataupun nilai perbandingan yang lainnya. Nah, untuk menentukan nilai sinus, kita mulai itu dengan mengalihkan setengah dikali jumlah jari terbuka dari bawah. Contohnya seperti ini, kita coba cari nilai sin 0 derajat. Karena 0 itu berada di jari kelingking, 0 derajat, berarti pas kelingking kita lipat jarinya. Jadi posisi jarinya seperti ini. Nah, sebelum jari yang kelingking itu kan tidak ada jari lain. Sehingga jumlah jari yang terbuka dari bawahnya itu nggak ada atau bernilai 0. Jadi nilai sin 0 itu setengah dikali akan 0. Hasilnya 0. Jadi nilai sin 0 derajat itu bernilai 0. Nah, bagaimana untuk sin 30? Kalau 30 derajat, karena 30 itu tadi berada di jari manis, berarti jari manisnya kita lipat. Nah, jumlah jari terbuka dari bawah yang mana? Nah, ada 1 yang sebelah sini. Sehingga setengah dikali akar 1. Akar 1 itu bernilai 1 dikalikan setengah. Nilainya setengah. Jadi nilai sin 30 derajat adalah setengah. Sekarang kita lanjut untuk sin 45. 45 derajat berarti jari yang tengah yang kita lipat. Jumlah jari terbuka dari bawah ada 2 jari, sehingga nilai sin 45 adalah setengah akar 2. Kalau ini tidak bisa disederhanakan lagi, udah aja dalam bentuk kayak gini. Lalu untuk nilai sin 60, kita lipat jari telunjuk. Berarti setengah kali akar 3. Dan untuk yang terakhir, untuk nilai sudut 90 derajat, kita lipat jempolnya. Jumlah jari terbuka dari bawah ada 4, sehingga nilai sin 90 adalah setengah dikali akar 4. Akar 4 itu nilainya 2, sehingga setengah dikali 2 sama dengan 1. Jadi nilai sin 90 derajat itu bernilai 1. Nah, kalau sin itu kan akar jumlah jari terbuka dari bawah. Sedangkan cos jumlah jari terbuka dari atas. Jadi sin dari bawah, cos dari atas. Untuk posisi sudutnya itu sama. Dari 0 sampai 90 dimulai dari kelingking. Kita cari untuk cos 0 derajat. Posisi jarinya masih sama. Hanya saja kalau cos itu kita hitung jari terbuka dari atas. Nah, 0 derajat berarti kita lipat yang sebelah sini. Jumlah jari terbuka dari atas itu ada 4 jari, sehingga setengah dikali akar 4. Akar 4 bernilai 2, sehingga setengah kali 2 hasilnya 1. Ini untuk nilai cos 0. Cos 30. Kita lihat jumlah jari terbuka dari atas. 1, 2, 3. Berarti setengah kali akar 3. Untuk cos 45 derajat. Lipat jari yang tengah, berarti setengah kali akar 2. Jumlah jari terbukanya ada 2.
Kalau cos 60 derajat, berarti kita lipat telunjuk. Setengah kali akar 1. Akar 1 yaitu 1, kalau dikalikan berarti jadi setengah. Nah, dan untuk yang sudut 90 derajat, nah kita lipat paling ujung. Jadi terbuka dari atasnya nggak ada, karena ini yang paling ujung. Berarti setengah dikalikan dengan akar 0. Setengah kali akar 0 itu sama dengan 0. Nah, jadi kalian sudah bisa membedakan bagaimana cara menghitung nilai sin maupun cos pada sudut istimewa menggunakan jari. Untuk sin itu jari terbuka dari bawah, kalau cos dari atas. Nah, sedangkan untuk nilai tangen, itu akar dari jumlah jari terbuka dari bawah dibagi dengan akar jumlah jari terbuka dari atas. Tangen itu kan sin dibagi cos. Sebenarnya di sini ada setengah, ini juga ada setengah, tapi kalau kita hilangkan juga nggak apa-apa, karena setengah dibagi setengah itu 1. Berarti sisa yang akarnya saja. Untuk nilai tan, kita cari. Untuk nilai tan 0, posisi jarinya masih sama seperti ini. Silakan kalian lakukan langkah serupa dengan gambar pada layar. Jumlah jari terbuka dari bawah ini nggak ada. Berarti akar 0, kalau dari atas ini ada 4. Berarti akar 0 dibagi akar 4. Yaitu sama aja dengan 0 dibagi 2. Sama dengan 0. Nah, berikutnya untuk nilai sudut 30 derajat. Jari terbuka dari bawah ada 1. Dari atas ada 3. Berarti akar 1 dibagi akar 3. Atau sama aja dengan 1 per akar 3. Sampai sini ini udah benar, tapi kalau kalian mau diubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana juga bisa dirasionalkan, yaitu kita hindari penyebutnya bentuk akar. Kita kalikan dengan akar 3 dibagi akar 3. Sehingga diperoleh nantinya 1 per 3 akar 3. Jadi untuk nilai tan 30 derajat adalah sepertiga akar 3. Bagaimana kalau tan 45? Nah, kita lipat jari yang tengah. Dari yang bawah ini ada 2 jari terbuka, yang dari atas juga ada 2. Berarti akar 2 dibagi akar 2. Hasilnya 1. Nah, ini bisa lebih mudah kalau kalian menggunakan jari. Lalu yang berikutnya, tan 60 derajat. Akar 3 dari yang bawah dulu dibagi akar 1. Sehingga diperoleh nilainya akar 3, karena akar 1 itu kan 1. Akar 3 dibagi 1, hasilnya tetap akar 3. Dan yang terakhir, itu tan 90 derajat. Kita lipat. Dari sebelah sini, ini ada 4 jari terbuka, berarti ada akar 4 dibagi setelahnya ini yang atas, nggak ada. Jadi akar 4 bagi akar 0, yaitu 2 dibagi 0. Hasilnya tak terdefinisi. Hati-hati jangan tertukar. Kalau 0 dibagi 2, yaitu hasilnya 0. Tapi kalau 2 dibagi 0, ataupun bilangan apapun dibagi 0, itu hasilnya tak terdefinisi. Contohnya seperti ini. Tidak ada bilangan yang dikalikan 0 nantinya akan bernilai 2. Jadi jawabannya tak terdefinisi. Nah, seperti itu untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa menggunakan jari. Nah, ini berguna kalau kalian dalam waktu ujian ataupun ulangan, kalau lihat tabel kan lama. Belum lagi nanti kalau di kelas itu kan nggak boleh bawa tabel, sehingga harus dihafal. Kalau tidak hafal, coba lihat lagi jari kalian. Nah, sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.